Di penghujung 2019, 5 komisioner dan 5 dewan pengawas resmi menahkodai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Dalam pidato perdananya, Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan, KPK harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga lain agar dapat memenuhi cita-cita bersama, yaitu bersihnya Indonesia dari praktek korupsi. Sebagai langkah awal, pimpinan KPK mengunjungi sejumlah mitra kerjasama untuk mempererat sinergitas pemberantasan korupsi. Kementerian dan lembaga yang disambangi antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Di akhir Januari, jajaran pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hadir dalam rapat dengar pendapat pertama dengan Komisi 3 DPR RI. Program Rencana Strategis KPK 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan KPK 2020, Pengelolaan SDM, serta sinergitas koordinasi KPK DPR dalam lingkup pengawasan menjadi agenda yang dibahas dalam RDP ini. Komitmen KPK untuk memperkuat simpul relasi anti korupsi, khususnya dalam strategi pencegahan, tergambar dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau ANPK yang digelar di akhir Agustus 2020. Peneguhan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi atas keberhasilan instansi pusat dan pemerintah daerah menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK menjadi agenda utama dalam kegiatan ini. Dalam upaya memaksimalkan penggunaan aset negara sebagai bagian dari penyelamatan dan pemulihan aset sepanjang tahun 2020, KPK telah menyerahkan berbagai aset hasil rampasan negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang kepada sejumlah kementerian dan lembaga negara. Di antaranya adalah tanah dan bangunan senilai 56 miliar rupiah lebih yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Informasi Geospasial. KPK juga menyerahkan aset berupa tanah seluas 53 hektar yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat kepada TNI Angkatan Darat untuk dimanfaatkan. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan, penyerahan aset ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja KPK kepada publik dalam upaya pemulihan aset negara. Komitmen KPK dalam menjunjung tinggi transparansi, termasuk dalam pengelolaan keuangan lembaga, membuahkan hasil yang membanggakan. Di bulan Juli 2020, KPK kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, opini WTP yang didapat merupakan bukti bahwa KPK telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 tak menghentikan semangat KPK untuk menyulut partisipasi publik dalam menebarkan semangat anti korupsi. Di bulan Juni, 25.000 masker kain bertuliskan antivirus korupsi dibagikan oleh pimpinan KPK kepada masyarakat umum. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berperilaku anti korupsi dan menolak setiap bentuk korupsi menjadi pesan yang tersirat dalam kampanye ini. Pesan yang sama digaungkan oleh pimpinan KPK kepada calon kepala daerah dalam kunjungan ke sejumlah wilayah yang akan menggelar pilkada tahun ini. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan tentang pentingnya integritas dan kejujuran agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan terhindar dari potensi korupsi. Sepanjang tahun 2020, KPK tetap menunjukkan tajamnya upaya penindakan sebagai salah satu ujung tombaknya. Penahanan belasan mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait fungsi dan kewenangan menjadi salah satu sorotan publik di tahun ini. Kegigihan KPK dalam menjerat penyelenggara negara yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi kian terlihat di penghujung 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan EP ditangkap terkait dugaan suap dalam perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. 10 hari kemudian, KPK juga menahan JPB, Menteri Sosial, dalam perkara dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Rangkaian upaya penindakan KPK ini menegaskan kembali peringatan KPK agar penyelenggara negara menyadari bahwa mereka seharusnya bekerja secara jujur untuk melayani rakyat dan tak memperkaya diri melalui cara-cara yang melanggar hukum.
Penutup tahun 2020 dalam situasi pandemi, KPK menggelar puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Pesannya jelas, KPK akan berada dalam garis terdepan untuk membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi. Tahun 2021 menjadi tantangan besar untuk dihadapi, dan KPK tak akan berhenti.